Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amalia dengan nomor induk 0603520007. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari filsafat Yunani, yaitu Anaxagoras. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Banyak ahli filsuf meyakini bahwa budaya Barat berasal dari filosofi Yunani. Alfred North Whitehead mencatat bahwa secara garis besar bentuk filsafat Barat berasal dari catatan Plato. Pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Beberapa klaim menyatakan bahwa filsafat Yunani juga mempengaruhi ilmu kosmologi dan literatur naskah kuno di Timur kuno. Martin Litchfield West memberikan klarifikasi hubungan kosmologi dan teologi Asia membantu para filsuf Yunani memberikan gambaran atau ide dalam mengerjakan ilmu filsafat. Hal tersebut kita sadari sebagai filsafat Yunani. Anaxagoras dilahirkan pada tahun 500 sebelum Masehi di kota Klazomeia, Ionia, Asia Kecil. Dan dia meninggal pada tahun 428 sebelum Masehi di Lamsakos. Ia memiliki seorang teman politikus yang bernama Pericles dan seorang murid yang bernama Euripides. Ia adalah dermawan tersohor kesusastraan Yunani. Ketika Pericles telah berusia lanjut, musuh-musuhnya berhasil memfitnah Anaxagoras dengan tuduhan murtad dan ia diancam hukuman mati. Tampaknya Anaxagoras difitnah karena ia menganggap matahari dan bulan bukan sebagai dewa, melainkan benda-benda material semata. Dengan pertolongan Pericles, ia berhasil dikeluarkan dari penjara dan melarikan diri ke kota Lamsakos. Anaxagoras dikatakan meninggal di sana pada usia 72 tahun. Anaxagoras adalah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Filsuf lain yang tergolong di dalam mazhab ini adalah Empedokles. Sebagaimana Empedokles mengajarkan bahwa realitas alam semesta berasal dari banyak prinsip. Anaxagoras mempunyai beberapa prinsip pemikiran yaitu 1. Tentang benih-benih sebagai prinsip alam semesta. Sama seperti Empedokles yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang menyusun alam semesta tidaklah tunggal, tetapi mereka berbeda di dalam jumlahnya. Contohnya, jika manusia melihat emas, maka ia dapat langsung mengenalinya sebagai emas, sebab benih yang dominan pada benda tersebut adalah benih emas. Akan tetapi, pada kenyataannya selain benih emas, benda itu juga mempunyai benih tembaga, perak, besi, dan sebagainya. Hanya saja semua benih tersebut tidak dominan sehingga tidak ditangkap oleh indera manusia. Lalu yang kedua adalah tentang nous. Anaxagoras menyatakan hanya ada satu prinsip yang mendorong perubahan-perubahan dari benih-benih tersebut, yakni ialah nous. Nous berarti roh atau rasio. Ia tidak tercampur dengan benih-benih dan terpisah dari semua benda, tetapi menjadi prinsip yang mengatur segala sesuatu. Masih menjadi perdebatan apakah nous yang dimaksudkan bersifat materi atau tidak.
Sebab Anaxagoras mengatakan bahwa nous merupakan unsur yang paling halus dan paling murni dari segala yang ada. Akan tetapi, jelas bahwa Anaxagoras adalah filsuf pertama yang menetapkan kemandirian roh atau rasio terhadap semua zat atau materi. Yang ketiga adalah tentang alam semesta. Anaxagoras mengajarkan tentang alam semesta mirip dengan filsuf-filsuf pertama dari Ionia, khususnya Anaximenes. Anaxagoras berpendapat bahwa badan-badan jagat raya terdiri dari batu-batu yang berpijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Lalu yang keempat tentang makhluk hidup. Anaxagoras adalah filsuf pertama yang membedakan secara jelas antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Dikatakan bahwa nous memang menguasai segala-galanya, tetapi tidak ada di dalam makhluk hidup yang tidak hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah tentang pengenalan. Berbeda dari Empedocles yang menyatakan bahwa yang sama mengenal yang sama. Menurut Anaxagoras, prinsip pengenalan justru yang berlawanan mengenal yang berlawanan. Argumentasi yang diberikan olehnya adalah pengenalan indrawi manusia yang disertai rasa nyeri. Misalnya, bila tangan meraba air panas atau mata yang melihat benda yang terlalu terang. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.